Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang menentukan persamaan fungsi kuadrat. Nah, di dalam menentukan persamaan fungsi kuadrat ada tiga kemungkinan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas langsung saja ke yang pertama. Menentukan persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c jika diketahui grafik fungsinya melalui tiga titik. Jadi di soal itu ada tiga titik yang diketahui. Nah, contohnya, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,-4, 0,-3, dan 4,5. Bagaimana proses penyelesaiannya? Langsung saja yang pertama, di dalam menentukan grafik fungsi kuadrat yang diketahui tiga titiknya, bentuk umumnya adalah kan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, di sini ada tiga titik. Titik yang pertama adalah 1,-4. Jadi 1 di sini adalah kita umpamakan sebagai x-nya. Sedangkan negatif 4-nya ini kita umpamakan sebagai y atau fx. Y atau fx ya di sini. Maka kita substitusikan ke dalam bentuk umumnya di sini. Maka yang pertama adalah fx sama dengan, maka x-nya setiap ada x diganti dengan 1. Sehingga menjadi F1 sama dengan AX-nya diganti 1. 1 kuadrat ditambah B kali 1 tambah C sama dengan, di sini sama dengannya adalah negatif 4. Kita tuliskan negatif 4 di sini. Sehingga menjadi A ditambah B, karena semua bilangan berapapun kalikan dengan 1 atau variabel berapapun kalikan dengan 1, hasilnya adalah variabel itu sendiri. Sehingga menjadi A tambah B tambah C sama dengan negatif 4. Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 0,-3. Maka setiap X diganti dengan 0. Sehingga menjadi A dikali dengan 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan, di sini adalah negatif 3. Kita tuliskan negatif 3. Maka ini kalikan 0 hasilnya adalah 0, B kali 0 hasilnya 0, sehingga menjadi C sama dengan negatif 3. Ini persamaan yang kedua. Lanjut ke yang ketiga adalah 4,5, berarti X-nya kita ganti dengan 4. Sama dengan F4 sama dengan A kali 4 kuadrat ditambah dengan B dikali dengan X-nya adalah 4, ditambah dengan C sama dengan 5. Sehingga menjadi 4 kuadrat adalah 16. 16A ditambah dengan 4B tambah dengan C sama dengan 5. Ini adalah kita umpamakan sebagai persamaan yang ketiga. Dari persamaan 1, 2, 3, kita tujuannya yang pertama, langkah pertama, karena di sini adalah C-nya sudah diketahui bahwa C adalah negatif 3, sehingga substitusikan C sama dengan negatif 3 ke persamaan yang pertama terlebih dahulu. Sehingga menjadi A tambah B tambah C sama dengan negatif 4. Maka C-nya kita setiap ada C kita ganti dengan menjadi angka bilangan negatif 3. A tambah B tambah negatif 3 sama dengan negatif 4. Angkanya kita geser ke sebelah kanan. Sehingga menjadi A tambah B sama dengan negatif 4, ini negatif ya, pindah ruas jadi positif 3. Sehingga menjadi A tambah B sama dengan negatif 1. Ini persamaan yang keempat. Begitu juga C sama dengan negatif 3, kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Sehingga menjadi 16A tambah 4B tambah C sama dengan 5, kita ganti 16A tambah 4B tambah negatif 3 sama dengan 5, kita geser ke ruas kanan. Sehingga menjadi 16A tambah 4B sama dengan 5 ditambah ya. Ini negatif, pindah ruas jadi positif 3. Sehingga menjadi 16A tambah 4B sama dengan 8. Ya, ini persamaan yang kelima. Jadi sisanya adalah tinggal dua variabel AB, AB. Sehingga lebih mudah, nanti tinggal dieliminasi saja. Langsung saja lanjut yang tadi. Langkah selanjutnya adalah kita mengeliminasi variabel B dari persamaan yang keempat dan kelima yang tadi. Kita tuliskan di sini A tambah B sama dengan min 1.
16A tambah 4B sama dengan 8. Dari sini kita eliminasi. Eliminasi B. Sini sudah sama belum koefisiennya? Kalau belum kita samakan. Di sini 4, di sini 1. Biar sama kita jadikan 4. Maka yang atas persamaan yang keempat kita kalikan dengan 4. Persamaan yang kelima kita kalikan dengan 1. Karena biar sama. Kalikan dengan 4 sehingga menjadi 4A tambah 4B sama dengan negatif 1 kali 4 adalah negatif 4. Kalau yang bawah kalikan dengan 1 sudah sama ya. Sehingga menjadi 4A tambah 4B sama dengan negatif 4. 16A tambah 4B sama dengan 8. Kita kurangkan. Tujuannya adalah mengeliminasi. Mengeliminasi itu artinya menghilangkan variabel B di sini. Jadi 4 kurangi 4. Jadi kan habis di sini. Sisanya adalah 4A kurangi 16A. Hasilnya adalah negatif 12A sama dengan negatif 4 kurangi 8, negatif 12. Sehingga A sama dengan negatif 12 dibagi negatif 12. Hasilnya adalah 1. Nah, setelah A diketahui, maka kita substitusikan ke persamaan. 4 boleh, 5 boleh. Di sini saya umpamakan kita substitusikan ke persamaan yang keempat, yaitu A tambah B sama dengan negatif 1. Kita tuliskan A tambah B sama dengan negatif 1. A-nya kita masukkan, yaitu 1. 1 tambah B sama dengan negatif 1. Sehingga B-nya sama dengan negatif 1. Ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya negatif 1. Negatif 1, negatif 1, sehingga hasilnya adalah negatif 2. B sudah ketemu, maka didapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C-nya adalah tadi sama dengan negatif 3. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Setiap ada A kita ganti 1. Sehingga menjadi Fx sama dengan A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, kasih X, C-nya adalah negatif 3. Inilah cara menentukan persamaan fungsi kuadrat yang diketahui atau yang melalui 3 titik. Kita lanjut soal yang kedua. Persamaan atau menentukan persamaan fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C jika diketahui 2 titik potong sumbu X dan 1 titik lainnya. Jadi ini diketahuinya 3 titik, cuma bedanya kalau yang ini 2 titik diantaranya adalah merupakan titik potong sumbu X. Kalau yang tadi bukan. Kalau yang tadi diketahui 3 titik, 3 titiknya bebas. Kalau yang ini 3 titiknya diantaranya 2 titiknya diketahui adalah titik potong sumbu X. Contohnya, ciri-ciri titik potong sumbu X, ada 2 titik di mana titiknya yang belakangnya adalah 0, kayak gitu aja ya. Contohnya di sini adalah tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik potong sumbu X 1,0 dan min 3,0, ini titik potongnya. Dan memotong sumbu X di titik 0,3. Di sini tidak harus memotong sumbu Y ya. Jadi titik potongnya bebas di sini, titiknya bebas. Kalau yang ketiganya adalah titik bebas. Kalau yang satu dan titik yang kedua adalah titik potong sumbu X di sini. Bagaimana proses penyelesaiannya? Di dalam menentukan persamaan fungsi kuadrat yang diketahui 2 titik potong sumbu X, rumusnya adalah Fx sama dengan A dikali dengan X min X1 dikali dengan X min X2. Di sini. Nah, di sini kita misalkan dulu bahwa titik potongnya yang pertama kita misalkan titik yang ini, saya misalkan X1. Kemudian titik potong yang kedua saya misalkan di sini adalah X yang kedua. Yang ini saya misalkan X dan Y di sini ya, sesuai dengan yang kondisi soalnya di sini. Y bisa diartikan sebagai Fx di sini ya, Fx. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita substitusikan X1, X2, X dan Y atau Fx-nya ke dalam rumusnya ini. Tujuannya apa? Langkah pertama adalah kita menentukan nilai A di sini, yang A di sini. Tujuannya adalah menentukan nilai A. Sehingga kita substitusikan. Fx-nya adalah 3 sama dengan A dikali X-nya di sini adalah 0. Di sini 0 ya. 0 kurangi X1-nya adalah 1 dikali dengan 0
kurangi X2-nya adalah negatif 3. Sehingga hasilnya adalah 3 sama dengan A kali 0 kurangi 1 adalah negatif 1. 0 dikurangi negatif 3 hasilnya adalah 3. Sehingga 3 sama dengan, ini sama ya, nggak apa-apa ini ditulis double, negatif 1 kali 3. Sehingga negatif 1 kali 3 adalah negatif 3A. Maka dari sini kita bisa menentukan nilai A-nya. A sama dengan 1. Dari mana? 3 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, setelah hasil A-nya sudah ketahuan atau sudah ketemu, maka baru kita bisa menentukan persamaan fungsi kuadratnya. Bagaimana? Kita tuliskan ulang kembali rumusnya bahwa fx sama dengan A x min x1, x min x2. Kita masukkan atau substitusikan nilai x1 dan x2-nya kemudian dengan nilai A-nya. Kalau sudah masuk ke persamaan fungsi kuadrat, x di sini adalah variabel tetap. Jadi tetap x. Sehingga fx sama dengan A-nya kita rubah jadi negatif 1. Negatif 1 dikali x min x1 dikali dengan x kurangi negatif 3. Ini x1, x2-nya kita substitusikan. Sehingga fx sama dengan negatif 1 dikali dengan x min 1 dikali dengan x tambah 3. Maka kita kalikan dulu yang ini ya. X kurangi 1 dikali dengan x tambah 1. Caranya bagaimana? Kita kalikan x kali x dulu. Kemudian x dikalikan dengan 3. Selesai. Kemudian negatif 1 kalikan dengan x. Kemudian negatif 3 dikalikan dengan 3. Negatif 1 kalikan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah fx sama dengan negatif 1 dikali dengan x kuadrat tambah 2x kurangi dengan 3. Maka semua yang ada dalam kurung kalikan negatif 1. Sehingga hasilnya adalah fx sama dengan negatif x kuadrat kurangi 2x ditambah dengan 3. Itu cara menentukan persamaan fungsi kuadrat yang diketahui 2 titik potong sumbu x dan 1 titik lainnya. Ya, paham ya? Lanjut ke yang ketiga. Bentuk yang ketiga bagaimana? Yang ketiga adalah menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak atau titik balik grafiknya, yaitu XP, YP, dan 1 titik lainnya. Selalu ada 1 titik lainnya ya di sini. Contohnya, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak atau titik balik. Kadang ada soal yang menyebutkan titik puncak, kadang ada soal juga yang menyebutkan titik balik, sama saja intinya, yaitu negatif 1,9 dan melalui titik 3, negatif 7. Penyelesaiannya kita tuliskan dulu. Lah, ini beda lagi. Kalau diketahui titik puncaknya, maka rumusnya adalah fx sama dengan A dikali dengan x min xp kuadrat ditambah dengan yp. Di sini adalah xp, yp. XP adalah titik puncaknya, X puncak di sini saya misalkan di sini sebagai XP-nya, ini ya sebagai YP-nya, yaitu X puncak, Y puncak. Ya, titik lainnya di sini adalah sebagai X dan ini sebagai Y. Y diumpamakan sebagai Fx juga. Sehingga langkah pertama adalah kita menentukan nilai A-nya dulu. Dengan cara apa? Mensubstitusikan semua titik di sini ke dalam rumus di sini. Sehingga fx-nya adalah sebagai y adalah negatif 7. Negatif 7 sama dengan A dikali dengan x-nya adalah 3. 3 dikurangi negatif 1 kuadrat tambah yp-nya adalah 9. Maka negatif 7 sama dengan A dikali 3 kurangi negatif 1. Min jadinya plus 3 plus 1 adalah 4. Dikuadratkan sehingga hasilnya adalah di sini 16. Tambah dengan 9. Sehingga yang bilangannya saja kita geser ke sebelah kiri. Negatif 7, positif 9, geser pindah ruas jadi negatif 9 sama dengan 16A. Karena A kali 16 ya. Sehingga hasilnya adalah 16 dikurang 16, negatif 16 sama dengan 16A. Maka nilai A-nya adalah negatif 16 dibagi 16. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, dari sini kalau sudah ketemu hasil dari A-nya, maka kita bisa menentukan persamaan fungsi kuadratnya. Bagaimana caranya? Kita tuliskan rumusnya lagi. Fx sama dengan A dikali dengan x min xp kuadrat ditambah dengan yp.
Maka kita tinggal substitusikan nilai A dan XPYP-nya. X di sini ketika sudah masuk ke persamaan fungsi kuadrat, X-nya di sini adalah variabel tetap. Sehingga Fx sama dengan negatif 1 kali X kurangi XP-nya adalah negatif 1 kuadrat tambah YP-nya adalah 9 di sini. Sehingga negatif 1 min hasilnya adalah positif 1 kuadrat tambah 9. X plus 1 kuadrat itu artinya X plus 1 dikali dengan X plus 1. Sehingga hasilnya adalah min 1 kali ini yang dikuadratkan kita jabarkan hasilnya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah lagi 9. Maka yang ada di dalam kurung ini kita kalikan negatif 1. Sehingga hasilnya adalah negatif X kuadrat, negatif 1 kalikan 2X, berarti negatif 2X, 1 kalikan negatif 1, negatif 1 tambah 9. 9-nya jangan dikalikan negatif 1 ya, karena tidak ikut dalam kurung ini. Sehingga hasilnya adalah negatif X kuadrat kurangi 2X ditambah dengan 8. Itu cara menentukan persamaan fungsi kuadrat yang diketahui titik puncak atau titik balik grafiknya beserta satu titik lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.